Hai anti-aging devotee, bagaimana kabarnya kali ini ya? Mari kita enjoy awal tahun 2024 ini. Pumpung Januari belum berakhir ya, jadi kita enjoy aja. Pertanyaan yang sering muncul betul yang seperti tadi, bagaimana kita dengan bertambahnya usia tapi penampilan kita jangan kelihatan aging dong gitu ya. Kalau bisa cita-citanya tuh mundur 10 tahun atau dikurangin 15 tahun. Biasanya kalau pakar-pakar anti-aging itu ya guru-guru saya yang di Amerika itu biasanya kepinginnya dikuranginya 15 tahun. Jadi kalau umurnya 55 kepinginnya seperti 40. Kalau umurnya 60 kepinginnya seperti 45 tahun gitu ya. Jadi ini outside-nya ya. Kita kali ini nggak bahas inside tapi kepingin dari luarnya supaya penampilannya tuh ya masih muda lah, masih seger gitu, nggak kelihatan kepake atau nggak kelihatan fragile atau nggak kelihatan aging seperti itu ya. Nah, adapun cara-caranya tentunya mulai nomor satu, saya secara pribadi selalu menekankan pada pentingnya dari reduksi stres. Yaitu nomor satu, bahwa kita mesti mempunyai insight yang berbeda ya terhadap hidup kita dan terhadap apa yang kita punyai dari hari ke hari. Bahwa kita tidak boleh merasa bahwa kita itu selalu kok kayaknya victim gitu ya. Kita merasa kita itu victim, merasa bahwa hidup kita tuh kok susah ya dibandingin orang lain gitu. Jadi seolah-olah jangan selalu merasa bahwa rumput di tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Ya kita harus mensyukuri apa yang kita punya, bahwa kita masih sehat dan bahwa kita masih tegar berdiri. Itu adalah sesuatu yang perlu kita syukurin, bahwa kita tidak mempunyai penyakit kronis, kita tidak mempunyai masalah yang sangat berat. Itu nomor satu ya. Jadi kita mesti balancing dari dalamnya dulu, bahwa berbahagialah dengan apa yang kita punya dan bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Seperti itu dulu basicnya. Jadi misalnya yang nomor satu adalah tentunya kebiasaan nutrisi kita ya. Bagaimana kita menutrisi supaya kulit kita nggak tampak aging, itu kan penting ya. Nah ada namanya AGE atau Advanced Glycosic End Product, di mana itu biasanya kalau kita makannya itu protein sudah betul, tapi kemudian digoreng deep fried dan kemudian dikasih sugar. Nah, ya itu kan banyak di restoran-restoran cepat saji kita ataupun di restoran-restoran lainnya yang memang selalu seperti itu ya. Itu tidak bisa ya. Jadi misalnya apa sih barbecue ribs misalnya, atau beef yang digoreng atau ayam digoreng kemudian dikasih saus yang sifatnya manis. Karena ini akan membuat aging di skin kita pun menjadi lebih. Dan tentunya kurangnya kolagen di kulit ya. Jadi kita rajin-rajinlah mengkonsumsi kolagen ya. Misalnya kita tidak takut terhadap kikil ya, karena kikil tuh dimusuhin, dianggap bahwa kikil ini membuat kita kok kolesterol gitu ya. Yang nomor 3 ini sangat menarik, kita ini terlalu takut sama kolesterol. Dan kalau kita perhatikan, yang dicek itu biasanya sangat sederhana. Ya mereka itu kalau cek lab itu nggak tahu ya, entah ini kebiasaan atau apa, yang dicek itu hanya kolesterol total, kemudian LDL doang, HDL ya. Sedangkan kolesterol yang berbahaya tentu bukan LDL kolesterol, kan seperti itu ya, tidak hanya LDL saja. Dan kolesterol bukanlah salah satu-satunya indikasi terhadap serangan jantung atau terhadap stroke. Jadi ketakutan akan kolesterol yang berlebih ini juga merugikan gitu, karena kita membutuhkan hormon. Hormon-hormon itu terbuat dari kolesterol. Jadi janganlah terlalu parno ya kalau saya bilang terhadap namanya kolesterol, dan meminum obat-obat anti kolesterol yang juga sangat sering diminum dengan side effect-nya tanpa memperbaiki kita punya lifestyle, karena itu akan mengakibatkan aging. Kira-kira seperti itu dulu ya yang kita harus hindari ya. Makanan-makanan tentunya yang cepat saji, makanan-makanan kemasan. Jadi kita harus real food, dan yang nggak boleh lupa mungkin untuk tahun ini, kita jangan lupa skincare dan perawatan ya. Entah itu perawatannya facial yang sederhana, tetapi itu yang memberikan nourishment pada kulit gitu loh. Jadi
satu kali lagi jangan ambil jalan pintas gitu. Misalnya maunya datang ke klinik estetik itu hanya untuk botox atau untuk filler atau untuk benang atau untuk treatment-treatment yang sangat invasif. Tetapi kita merupakan basic routine care kita. Ya, kita datang untuk treatment, kita usahakan untuk tetap facial yang teratur. Itu saya rasa lebih penting. Dan olahraga tentu benar ya. Tapi yang saya lihat sekarang itu justru orang cenderung terlalu kurus. Itu yang terjadi gitu loh. Bahwa makin kurus orang itu makin cakep menurutnya gitu. Jadi orang yang betul-betul ototnya hampir tidak terbentuk, ya yang penting kurus, kalau dipakai di baju itu bagus gitu. Tentunya kita tidak mau massa lemak yang berlebihan. Itu kita semua sadar. Tetapi terlampau kurus dan seperti orang sakit itu juga tidak baik. Itu yang saya rasa tren di tahun 2024 itu aneh gitu. Di satu sisi obesitas meningkat, tapi di sisi lain pasien-pasien dengan terlampau takut akan lemak, terlampau takut akan tumbuhnya otot pun takut gitu. Pokoknya nggak mau kelihatan cabi. Jadi apapun dilakukan, suntikan-suntikan yang walaupun isinya pun mungkin nggak ngerti ya, itu terlalu, muka itu terlalu dipahat-pahat gitu loh. Untuk dikurangin lemaknya, diambil lemaknya, dipahat supaya tirus, dan itu sangat berlebihan yang saya lihat. Dan mereka tidak memikirkan ya apa yang terjadi nanti kalau dia aging betulan gitu. Karena sekarang usianya baru 30, 35, 40 dan takutnya luar biasa gitu. Mereka tidak sadar bahwa dengan bertambahnya usia, massa lemak itu juga akan berkurang di muka. Nah, terus mau diapain gitu? Ditambah lemaknya, ditembel-tembel lagi, itu sesuatu hal yang sangat tidak natural dan menurut saya sangat tidak sehat. Nomor satu tentunya harus bisa tidur, kurangi stres ya, dan harus bisa tidur. Kalau tidak bisa ya konsul, ya nggak usah sungkan, nggak usah takut, apalagi yang diem-diem ternyata mengkonsumsi kapsul-kapsul antidepresan diem-diem ya, atau anti anxiety atau apalah yang gampang istilahnya obat tidur, itu nggak usah sungkan datang dan tanya, nggak apa-apa daripada diem-diem gitu ya. Kemudian tentunya kita jangan membuat model, nyari role model yang terlalu berlebihan gitu loh. Yang semuanya juga sebetulnya dia juga nggak natural gitu. Janganlah yang seperti itu dijadikan role model. Kalau dia atau mereka mungkin dibayar, kita nggak ada yang bayar. Ya tapi kita kepingin seperti itu. Nggak usah ya, nggak usah cari yang palsu. Jadilah dirimu sendiri. Ya kalau memang ternyata kau itu jadinya rada-rada cabi, rada-rada ada lemak di kanan kiri, nggak usah terlalu takut. Ya keempat, nggak perlu muka itu sampai selancip begitu ya. Dahinya ditembel, hidungnya ditembel, nggak perlu seperti itu. Ya kita orang Asia, kita punya natural beauty, kita punya value kita sendiri yang harus kita jaga. Asian beauty value kita yang asli. Ya, yang nggak ngikut-ngikut aliran manapun. Saya rasa itu, be yourself and you will be happier and proud of yourself, dan lebih punya nilai self-esteem, harga diri yang lebih baik. Kira-kira seperti itu untuk tahun 2024. Let's be happy, be pretty, or be handsome in our own measurement. Ya, and for our own happiness. Seperti itu. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, subscribe and share, ring the bell. Jadi kalau ada yang baru tentang anti-aging, beauty, and health, bisa segera terupdate. Thank you, Devotee. See you soon.